Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustadz? Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kamput nih, Pak Ustadz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih, momentum yang pas. Kebetulan habis tablik akbar pengajian Ustadz Somad di Percut. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah, mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas remaja masjid. Ada? Buat BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang. Ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja, Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing dilarikan ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat saya ini, Pak Ustadz. Mancing. Iya kalau datang ikan gembung. Kalau ikan paus, oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis apa hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa gendong-gendong tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah anak kau ni, hanyutkan aja ke sungai gitu. Ustadz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustadz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi. Belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang, itu banyak berperan mereka, supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua. Pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau. Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami, Pak Ustaz, takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz anak muda itu yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor, pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet, celana panjang, main skateboard, main futsal, pakai audio visual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa. Anak muda tak bisa dia ikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu pengajian. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut. Menghadirkan 4: dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu, tengok anak muda yang sakau. Tengok tuh. Nanti kalau kalian main macam itu kalian ada. Setelah itu baru tanya, Pak Polisi, bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kalau pakai narkoba menurut penjara. Penjara. Pak dokter, bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustadz, bodoh. Nah berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustadz dapat menenangkan jiwa kita. Ustadz, apa hukum narkoba nih Pak Ustadz? Neraka jahanam.
Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini kemarin kita sudah bahas narkoba. Ada hari Ahad ini anak-anak remaja yang perempuan laki-laki kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu tak perlu ikut. Karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu, anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya. Buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya. Tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong dulu kan katanya. Ya ambilnya sikat gigi, cucuknya ke hidung. Jadilah kalian yang sombong-sombong. Ibu yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang sombong-sombong. Pas mandi nanti, anak ibu tak pandai mandikan. Siapa keluarga yang bisa mandikan? Jadi siapa? Kami serahkan aja. Sementara itu dulu ibu-ibu yang selalu diejek-ejeknya, karena miskin, karena susah. Tutupnya pintu. Anak-anak jangan ikut ya, kunci pintu. Kau dulu sombong kan? Mana maksudnya? Gitu. Aduh, kelentar. Makanya anak-anak kita harus diajar menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah sakit bagaimana sakratul mautnya? Habis sakratul maut bagaimana meletakkan tangannya? Karena kalau sudah keras payah. Waktu lembut itu supaya bengkok. Karena kalau sudah keras tangan gimana mau membengkokkannya? Ya kalau matinya begini. Kalau matinya begini, bagaimana membuka kainnya? Jangan sampai setelah tangan bengkok gimana membuka baju pakai gunting, tak mungkin. Bagaimana mengatasinya waktu sakit? Bagaimana kalau dia meleleh air liurnya? Bagaimana kalau keluar muntahnya? Bagaimana kotorannya? Lalu kemudian bagaimana mandikannya? Setelah mandikannya bagaimana mengkafankannya? Setelah mengkafankannya bagaimana sholatnya? Setelah menyolatnya bagaimana menguburkannya? Setelah dikuburkan bagaimana mengirim doa-doa setelah mati. Itu diajarkan pada anak-anak muda supaya dia tahu mengurus kita dan supaya dia tahu bagaimana mati. Kalau dia sudah tahu mati, menjadi rem supaya dia tidak pakai narkoba, menjadi rem supaya dia tidak berzina, menjadi rem supaya dia tidak buat dosa. Ini buat nanti kontak dengan Ustadz Iqbal Sauki yang punya kontak dengan Badan Kontak Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara.